Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, masih soal Pak Dadan. Buat kalian yang belum dengerin, bisa dengerin dulu part 1-nya ya. Saat itu aku lupa pelajaran apa. Tapi spidolnya habis. Akhirnya aku dan Yani disuruh sama bu guru untuk minta spidol baru ke ruangan BP. Dan ya udah, jalanlah aku ke ruang BP sama Yani. Tapi guru BP-nya tidak ada. Dan ruangannya pun terkunci. Papasanlah sama salah satu guru dan bertanya, "Roy, Yani, kalian lagi apa? Ini kan jam pelajaran. Bukannya di kelas belajar kok malah ada di sini?" "Iya Bu, kami disuruh Ibu A untuk ambil spidol di ruangan BP, karena spidol di kelas sudah habis." "Oh, guru BP lagi nggak ada. Kamu ambil di ruangan guru aja, spidolnya ada di lemari. Lemari belakang paling ujung ya, dekat jendela. Ambil aja satu, lemarinya juga nggak dikunci kok." "Oh iya Bu, terima kasih." Aku pun sama Yani pergi ke ruang guru. "Yan, lo aja ya yang ambil spidolnya." "Lah, kenapa?" "Iya, gue takut. Kan lemarinya deket banget sama mejanya Pak Dadan." "Ilah, emang kenapa? Kan Pak Dadannya juga udah meninggal. Udah deh, yuk buruan. Ntar diomelin lagi kita, kelamaan." Saat sampai di depan ruang guru, sialnya kita ketemu sama Pak Kepsek. Pak Kepsek nanya kami mau ngapain. Jawablah mau ambil spidol di ruang guru. Terus Pak Kepsek malah nyuruh Yani buat ke kantin pesenin kopi buat Pak Kepsek. Sedangkan aku suruh ambil spidol sendirian. Aduh, sial banget deh. Ya udahlah. Akhirnya Yani menuju kantin, sedangkan aku ke ruang guru. Pas masuk, ruangan guru kosong. Bener-bener kosong. Sepi. Karena memang lagi jam pelajaran. Buru-burulah ambil spidol di lemari. Kaki itu terasa berat banget. Bahkan perasaan aku jalannya cepet. Tapi terasa lama. Aku ambil spidol dan pas aku lagi ngambil, terdengar suara shh, shh, shh. Aduh, perasaan aku udah gak enak dong. Sumpah lemes banget rasanya. Pas aku nengok dan berniat buat keluar ruang guru, aku lihat ada Pak Dadan lagi duduk di kursinya sambil menunduk. Ya Allah, rasanya pengen banget pingsan, tapi gak bisa. Pengen lari juga lemes. Aku paksain lari dan aku jatuh berkali-kali sampai akhirnya keluar ruang guru. Aku lari menuju kelas. Tapi anehnya, selama aku lari menuju kelas, aku ngelihat Pak Dadan berkali-kali aku lewatin. Itu kan gak masuk akal banget. Singkatnya, sampai di kelas, kasih spidol dan kami belajar lagi. Pak Dadan ini sering sekali terlihat di ruang angklung, duduk di ruang guru. Terkadang aku lihat dia sedang berkeliling sekolah. Jujur takut banget karena beberapa kali harus berpapasan dengan dia. Dan aku berusaha untuk pura-pura tidak melihatnya. Sampai suatu hari, saat aku ke toilet sekolah, tiba-tiba aku terkunci dari dalam. Gak tahu kenapa pintunya susah banget dibuka. Lampu mulai mati. Dan Pak Dadan
dia tiba-tiba muncul di hadapanku, benar-benar dekat. Mulutnya diam, tapi aku bisa mendengar suaranya. Kamu bisa melihat saya. Aku waktu itu diem aja, bener-bener diem, gak berkutik, udah gemeter, lemes, keringetan, dan Pak Dadan mulai mendekat. Dan sekarang jaraknya sudah benar-benar sangat dekat. Kira-kira hanya 1 jengkal dari mukaku. Aku lihat matanya melotot sambil suaranya terdengar bising di telingaku. Temanmu suka saya mati. Dia bicara seperti itu sambil terasa angin kencang menabrak tubuhku. Aku nangis ketakutan. Lampu mulai menyala lagi. Tidak ada siapa-siapa di kamar mandi. Bahkan pintunya pun dengan mudah bisa dibuka. Aku dan temanku pun berziarah ke makam Pak Dadan. Kami meminta maaf kalau semasa hidupnya kami punya banyak salah. Dan terutama temanku meminta maaf karena sudah berbicara yang kurang baik soal beliau. Setelah itu, ternyata belum selesai juga. Pak Dadan masih terus bergentayangan di sekolah. Tak jarang suara-suara gamelan dimainkan di pagi hari terdengar. Bahkan tak ada siapa-siapa di ruang musik itu. Dan tak jarang saat pelajaran sekolah berlangsung, sosok itu ada, masuk dan berkeliling di kelas. Sangat mengerikan untuk aku yang bisa melihat dia. Dan terus-menerus didatangi dia. Mungkin karena dia tahu aku bisa melihatnya. Aku pun akhirnya lulus dari sekolah. Dan soal Pak Dadan, aku sudah lupa. Sampai tanpa sengaja, di malam hari, aku dan suami sedang mengobrol tentang masa kecil suamiku yang ikut ekskul angklung. Aku pun bercerita kalau aku juga ikut ekskul gamelan. Sesaat setelah bercerita, aku langsung menyesali cerita itu. Karena di malam itu, aku jadi teringat Pak Dadan lagi. Sosok yang menghantuiku sampai lulus sekolah. Aku pun berusaha melupakannya dan tertidur. Kebetulan saat itu kami tidur di ruang tamu di bawah dekat tangga. Aku tidak mau tidur di lantai atas, karena aku sering melihat kuntilanak di balkon. Dan jujur, aku tidak suka malam. Terkadang aku benci kenapa malam begitu cepat. Aku selalu ketakutan saat malam datang. Aku pun tertidur. Saat tidur, aku dengar suara kenceng banget sampai bikin aku kebangun. Dan saat terbangun, samar-samar aku melihat Pak Dadan sedang duduk di tangga sambil melihat ke arahku. Langsung aku tutup muka pakai bantal. Dan teror Pak Dadan menghantuiku selama 2 hari. Dan aku benci saat malam datang. Karena saat itulah Pak Dadan menggangguku.